Ambil share ya. Bisa udah tampil ini kawan-kawan? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, kawan-kawan sekalian, pagi hari ini, siang hari ini kita mulai kuliah kita psikologi forensik ya. Jadi psikologi forensik ini adalah merupakan psikologi kepolisian yang ketiga ya. Setelah pertama psikologi kepolisian 1, psikologi kepolisian 2, dan kemudian psikologi ketiga ini yang psikologi forensik. Nah, kedudukannya sama dengan psikologi yang lain, bahwa psikologi forensik ini juga sama dengan psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi abnormal, psikologi perkembangan dan sebagainya. Hampir sama. Iya, sama kedudukannya ya. Jadi kalau kita sudah punya dasar-dasarnya, psikologi kepolisian 1, 2, dan yang sekarang yang ketiga, saya pikir tidak sulit untuk diikuti ya, bagaimana perkembangan kuliah-kuliah dari psikologi forensik ya. Jadi tidak ada yang sulit, seperti tadi saya katakan, yang penting kita aktif aja ya untuk mengikuti kuliah psikologi forensik. Yang awal tentu kita beritahu dulu apa sih bukunya. Nah, bukunya ini ya. Bukunya ini kelihatan enggak? Ya. Psikologi forensik ya. Ini gampang banget dipahami, psikologi forensik yang ini bahkan udah terjemahan ya, udah terjemahan. Ini dari Jack Kitev ya. Ini malah sudah terjemahan. Ini banyak banget dijual di online shop ya. Jadi kawan-kawan bisa beli di sana ya. Jadi sebagai buku utamanya. Yang lainnya nanti buku apa saja, referensinya apa saja, nanti saya akan share di WA group ya. Saya akan share di WA group. Nah, kita lanjut awal kuliah kita tentang psikologi forensik. Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian tentang psikologi forensik ya. Jadi berdasarkan ringkasan dari beberapa referensi, Endrin dan Nasruddin tahun 2007 itu menyimpulkan bahwa psikologi forensik adalah suatu cabang ilmu psikologi yang membahas peranan psikologi dalam masalah kriminal dan hukum serta keterkaitannya ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa psikologi kriminal adalah ilmu yang membahas tentang peranan psikolog yang berkaitan dengan tindak kriminal atau pelanggaran hukum. Itu dari segi pengertiannya. Nah, bagaimana dengan sejarahnya? Gimana dengan sejarah psikologi forensik? Sekarang kita kupas sejarah psikologi forensik. Itu kalau di Barat ya, di Eropa dan Amerika itu udah berkembang sejak tahun 1900-an ya. Tapi di kita ini baru mulai ada kelihatannya sekitar 10 tahun belakangan ini gitu. Nah, kalau pada tahun 1920-an di Amerika Serikat, itu merupakan tahun ketika psikologi di Amerika Serikat diakui boleh berperan sebagai saksi ahli dalam ruang pengadilan. Nah, jadi sejak tahun 1920 itu psikolog forensik
sudah berperan di sana dan diakui, dilegalkan untuk sebagai saksi ahli di pengadilan. Nah, belakangan di Indonesia sejak 5 tahun belakangan ini juga sudah sudah mulai ada perkembangan yang menggembirakan bahwa psikolog forensik sudah diakui dan diakui perannya dalam sidang di ruang pengadilan. Perannya apa? Tentu saja sebagai saksi ahli. Nah, kemudian kalau kita bicara sejarah perkembangan psikologi forensik di Indonesia, pada tahun 2007 HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia itu membuat kesepakatan membentuk komunikasi psikologi forensik di Indonesia dengan nama APSIFOR atau Asosiasi Psikologi Forensik. Asosiasi ini melakukan kongres pertama di Surabaya tahun 2008. Nah, apa fungsinya forensik? Kalau menurut HIMSI ya, Himpunan Psikologi Indonesia, itu asosiasi itu fungsinya untuk berkumpulnya ilmuwan praktisi ya, dapat melakukan wawancara pelaku atau tindak kriminal terhadap korban dan saksi juga bisa dilakukan untuk memperkuat memperkuat keyakinan seorang lawyer ataupun seorang pengacara atau seorang yang akan mengadili tersangka. Nah, di pengadilan seperti tadi saya katakan, psikolog forensik bisa sebagai saksi ahli. Tugasnya adalah memberikan masukan kepada pengacara atau lawyer gitu. Kalau di lembaga pemasyarakatan bisa memberikan asesmen dan intervensi pada narapidana. Nah, itu sekedar sejarah ya kawan-kawan. Kemudian kalau kita bicara masalah definisi psikologi forensik, menurut ahlinya, kita berangkat dari tahun 2086, aspek penting dari psikologi forensik adalah penemuan psikologi ke dalam bahasa legal dan dalam peradilan. Itu kalau menurut Michael Nates ya pada tahun 1986. Kemudian pada tahun 1992 Peres mengatakan bahwa dalam Weiner dan Hertz itu mengatakan bahwa psikologi forensik adalah melakukan pengembangan pengetahuan spesifik tentang isu hukum serta melakukan riset pada permasalahan hukum yang melibatkan proses psikologi. Jadi jelas ya. Nah, kemudian di tahun 2004 Baron dan Bernie mengatakan bahwa psikologi forensik adalah penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum. Itu kawan-kawan definisi yang bisa kita jadikan bahan untuk diskusi. Kemudian kalau peran tadi sudah kita singgung sedikit, peran dari psikologi forensik ada beberapa di bidang ya, antara lain dalam psikologi klinis juga. Dalam bidang klinis lebih berorientasi pada aplikasi ya, aplikasi pengetahuan dan keterampilan klinis terhadap individu yang terlibat dalam proses hukum. Itu kalau dalam bidang klinis ya. Kalau dalam bidang hukum tentu saja melakukan analisis kompetensi seseorang, apakah ia dapat mengikuti persidangan dan bertanggung jawab atas tindakan kejahatannya, atau disebut dengan criminal competence and responsibility. Dampak psikologis yang dialami seseorang dalam persidangan dan sebagainya.
Nah, kawan-kawan sekalian, kalau dalam bidang psikologi kriminologi, dalam bidang kriminologi, psikologi forensik ini perannya adalah membahas masalah kriminal dan hukum beserta keterkaitannya. Ya, jadi kriminal atau pelanggaran hukum yang berkait dengan psikologi. Itu kawan-kawan bicara tentang psikologi forensik dalam beberapa bidang antara yang klinis, hukum, dan kriminologi. Kalau bicara tentang ruang lingkup bagaimana? Ya, kalau kita bicara tentang ruang lingkup, tentu saja kita ambil contoh dari apa yang dikatakan oleh Sandberg pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa eksplorasi psikologi forensik dikelompokkan menjadi bagian berikut. Yang pertama, psikologi perbuatan kriminal, psikologi klinis forensik, psikologi penyelidikan kepolisian, dan yang keempat psikologi dan hukum. Itu kawan-kawan ruang lingkupnya. Yaitu pertama psikologi perbuatan kriminal, kedua psikologi klinis forensik, ketiga psikologi penyelidikan di kepolisian, dan keempat psikologi dalam bidang hukum. Cukup jelas ya kawan-kawan. Jadi kemudian kita lanjut. Apa sih perbedaan antara psikolog forensik dan ilmuwan forensik? Nah, itu. Ini sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul rekan-rekan mahasiswa, bahkan sarjana-sarjana psikologi menyatakan apa sih perbedaan psikolog dengan ilmuwan psikologi. Kita mulai dengan psikolog dan ilmuwan psikologi. Kalau psikolog, ini tentu saja kawan-kawan udah tahu bahwa itu harus berpendidikan S1 dan melanjutkan jenjang S2 psikologi profesi, magister profesi, kemudian mendapatkan legalitas dari HIMSI sebagai seorang psikolog. Nah, kalau ilmuwan psikologi, dia boleh katakanlah sebagai ilmuwan psikologi mengajar di psikologi boleh, tetapi tidak diperkenankan praktek psikologi. Jadi tidak bisa mempunyai status sebagai seorang psikolog. Sama halnya dengan di psikolog forensik. Nah, psikolog forensik, semua psikolog eksperimental atau klinis yang berfokus dalam menghasilkan atau mengkomunikasikan penelitian, psikolog asesmen suatu informasi yang berguna untuk diajukan di pengadilan. Itu pendapat Thomas Girso ya. Kalau ilmuwan psikologi forensik bertugas mencari faktor psikologis yang berpengaruh dan menjelaskannya dalam persidangan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Itu cukup jelas ya, hampir sama antara peran psikolog dan psikologi, ilmuwan psikolog ya, ilmuwan psikologi tidak ada izin praktek psikologi, sehingga tidak bisa mengklaim dirinya seorang psikolog. Ya, itu. Kalau psikolog forensik, psikolog dan psikolog forensik ini otomatis dia mempunyai legalitas sebagai seorang psikolog. Itu kawan-kawan tentang perbedaan psikolog forensik dan ilmuwan psikologi. Psikologi forensik sama halnya dengan tadi saya katakan perbedaan antara psikolog dengan psikolog ilmuwan psikologi. Nah, ada contoh kasus untuk kawan-kawan. Beberapa waktu yang lalu seorang Brigadir Petrus Bagus, anggota Satintel Polres Melawi, Kalimantan Barat, ya, yang tega membunuh dua anaknya sendiri dengan sadis. Ya. Nah, setelah psikolog dilibatkan dalam penyelidikan dan penyidikan barangkali ya, ternyata dia diduga mengidap penyakit kejiwaan yang menyerang otak, yang dikatakan sebagai skizofrenia. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, nanti kawan-kawan bisa lebih lanjut
dipelajari psikologi forensik ini, kawan-kawan melihat schizofrennya ya. Nanti banyak yang bisa dilihat di sana, dikembangkan di sana. Apakah schizofren itu bisa dikenai hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Nah, nanti kita bahas itu di sana ya. Nah, itu kawan-kawan yang bisa saya bagi hari ini ya. Contoh kasusnya juga nanti kawan-kawan bisa pelajari di PPT saya. Kawan-kawan, itu pertemuan kita hari ini cukup ringkas, padat, dan berisi menurut saya ya. Kawan-kawan tidak perlu khawatir kalau memang tadi terlalu cepat mengikuti apa yang saya sampaikan. Nanti bahan materinya, PPT-nya saya bagi sebentar lagi di WA Group, termasuk apa saja sih referensi yang dipakai untuk mata kuliah kita. Jadi akan saya bagi RPS-nya juga. Sebelum saya akhiri untuk di pertemuan kita di Zoom dan kita lanjut diskusi di WA Group, ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan dari kawan-kawan silahkan. Kayaknya yang ketua kelas ditunjuk aja deh Pak. Kalau milih sendiri kayaknya nggak ada yang mau. Oke, ditunjuk ya. Oke, kalau gitu saya minta tolong jadi ketua kelas yang membuat grup ini tadi kemarin siapa gitu ya. Jadi